Çıkasın arkası. Tabii zakası. Bana kardeşim zakası. Heviyet. Go 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 go. Gideceğim. Dua gadis cantik ini terlihat sangat bahagia dan menikmati setiap perjalanannya. Mereka bercanda gurau bersama, namun kebahagiaan mereka akan segera berhenti karena kecerobohan mereka sendiri. Diketahui mereka sedang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi sambil live streaming. Tentunya hal ini sangatlah berbahaya, dan kejadian tragis pun terjadi. Mereka mengalami kecelakaan hingga menewaskan salah satu dari mereka. Sebelum lanjut, admin ingin mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama admin Jamur Story, di mana membahas kasus, tragedi, kisah nyata yang terjadi di seluruh dunia. Seperti biasa, kali ini admin akan membawakan sebuah kisah nyata yang berjudul merekam detik-detik kematiannya sendiri, disaksikan secara live di sosial media. Bagaimana kisahnya? Dan inilah kisahnya. Seorang gadis cantik bernama Nicole Barabasova yang berusia 22 tahun. Ia lahir dan dibesarkan di sebuah kota bernama Dubi, Republik Ceko. Nicole digambarkan sebagai gadis muda yang baik dan ramah, serta sangat menyayangi anjing peliharaannya. Namun beberapa waktu ke belakang, diketahui Nicole bergaul dengan teman-teman dari lingkungan yang kurang baik, di mana ia mendapatkan masalah dan hampir ditangkap oleh pihak kepolisian. Di suatu sore, pada tanggal 6 Juli tahun 2017, Nicole bersama dengan temannya bernama Nicole Forlowski sedang berkendara melalui jalan tol, yang mana kejadian tragis menimpa kedua gadis ini. Teman Nicole yang bernama Nicole Forlowski akan kita panggil dengan sebutan Forlow. Sore itu, Nicole dan Forlow sedang dalam perjalanan pulang setelah keduanya berbelanja bersama di sebuah mall dengan mengendarai mobil Volkswagen barunya, pemberian dari ayahnya. Nicole dan temannya menikmati perjalanan mereka dengan bahagia di sore itu. Namun mereka terlalu menikmati kebersamaan mereka hingga di luar batas wajar. Ketika dalam perjalanan pulang, Forlow yang duduk di samping Nicole melakukan live streaming di Facebook miliknya. Dia bercanda dan mengatakan kepada penontonnya, apakah mereka bersedia menemani perjalanan pulang mereka dengan live streaming karena keduanya merasa sedikit bosan.
Terlihat dalam rekaman, kedua gadis tersebut sangat bahagia dan tertawa bersama. Mereka juga menyanyikan beberapa lagu. Namun dapat dilihat juga, ketika streaming masih berlangsung, Nicole yang sedang mengemudi terlihat melajukan mobil itu dengan sangat cepat dan juga tidak peduli dengan rambu lalu lintas. Ia bahkan hampir tidak memperhatikan jalan di depannya dan lebih fokus melihat ke arah kamera live streaming daripada mengemudi. Laporan mengatakan bahwa Nicole melajukan mobilnya dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam. Alih-alih meminta temannya untuk menurunkan kecepatan, Forlow malah berteriak gembira dan tertawa seolah-olah menikmati perjalanan yang berbahaya. Tak lama ponsel Nicole berdering dan ia melepaskan kedua tangannya dari kemudi untuk mengambil ponsel di dalam tasnya. Nicole berbicara dengan neneknya selama beberapa menit dan terlihat dia kembali melepaskan tangannya dari kemudi untuk mengambil minuman, sehingga ia sama sekali tidak memegang kemudi, di mana satu tangan memegang handphone dan satu tangannya lagi memegang minuman. Agak lain nih guys, agak lain nih. Berdasarkan data Nasional Administrasi Keselamatan Lalu Lintas, distraksi saat mengemudi menyebabkan setidaknya lebih dari 3.000 kematian setiap tahunnya di Amerika Serikat. Ponsel dan media sosial adalah salah satu penyebab utama dari para pengemudi yang kehilangan fokusnya dalam berkendara. Tetapi nampaknya Nicole tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Padahal dia tahu dia tidak hanya membahayakan nyawa dirinya dan temannya, tetapi juga pengendara lain di jalanan. Mereka juga melontarkan candaan bahwa mereka akan ditangkap oleh polisi karena telah melanggar peraturan lalu lintas. Nah inilah guys nih, kalau mak-mak di jalan nih, ini hati-hatian ya guys ya. Dan banyak orang yang mungkin penasaran apakah kedua gadis ini di bawah pengaruh minuman alkohol. Dan jawabannya adalah tidak. Mereka sama sekali tidak mengkonsumsi alkohol sebelum perjalanan mereka. Dan yang membuat kasus ini semakin menyedihkan adalah bahwa kedua gadis ini jelas tahu apa yang mereka lakukan, tapi mereka tetap melakukannya. Semuanya terlihat begitu menyenangkan bagi mereka, sampai akhirnya Nicole menambah kecepatan mobilnya hingga hampir menyentuh angka 180 km per jam. Dan saat itu Forlow masih terus live streaming di Facebooknya. Dia berkata bahwa ini pertama kalinya dia merasa khawatir karena temannya mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kedua gadis itu masih terus bersandau gurau dan terus tertawa. Hingga tiba-tiba Forlow berteriak panik saat temannya Nicole mencoba mengendalikan mobilnya. Dan hanya dalam hitungan detik, Forlow terlempar ke depan dan mobil itu pun terbalik. Dan yang paling mengerikan dari live streaming ini adalah suasana mencekam setelah kecelakaan ini terjadi.
Vete con el kirish. Te picho. Padahal, beberapa detik yang lalu, suasana dalam mobil itu sangatlah menyenangkan. Ada tawa dari kedua gadis itu. Namun, sekarang semuanya sudah berubah mencekam. Hanya suara dari wiper kaca depan yang terus berbunyi. Dilaporkan bahwa mobil VW biru tersebut mengalami kecelakaan di dekat kota Ormis setelah menabrak sebuah barikade jalan. Terlihat bahwa ponsel ini digunakan untuk live streaming masih menyala dan terfokus pada salah satu sabuk pengaman dan terus berputar hingga 24 menit setelah kejadian tragis tersebut. Tak lama berselang, terdengar suara seorang pria yang sedang mengecek keadaan kedua gadis itu. Furlow terbangun dan sadar sebelum para medis tiba di lokasi kejadian. Dan dalam video tersebut, terdengar ia menangis dan meminta pertolongan. Holky! Rocco, telepon! Telepon! Holky! Ale sype! Pojďte pomoct! Ať si neublížíte. Ležte, prosím. Ležte, sanitka už jede. Ležte, prosím. Ruka. Nejde to, ležte, prosím, nehýbejte se. Ne, ležte, buďte. Radši se nehejbej, ať se ti to, víš? Saat pihak medis tiba di lokasi, mereka mendapati bahwa Nicole mengalami cedera yang cukup serius di kepalanya. Namun sayangnya, nyawa Nicole tak dapat tertolong karena ia meninggal saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara itu, Furlow juga dibawa ke rumah sakit dan Dewi Keberuntungan masih berpihak padanya. Ia selamat meskipun banyak luka di tubuhnya. Saat itu, semua orang yang berada di lokasi dan tim medis tidak mengetahui bahwa seluruh kejadian tragis itu disiarkan secara langsung di Facebook. Entah bagaimana perasaan keluarga korban yang menyaksikan seberapa mengerikan tragedi yang terjadi. Akhirnya, seorang petugas polisi menemukan ponsel itu dan memberikan kepada rekan kerja yang lain untuk menghubungi keluarga korban. Ale tam se válel ještě mobil, tak... Beberapa waktu kemudian, ayah Nicole tiba di lokasi kejadian dan mengkonfirmasi identitas korban. Saat mengetahui kejadian tersebut, ayah Nicole tidak dapat menahan kesedihannya. Saat itu, ia menangis, memberitahu polisi bahwa ia memberikan mobil itu kepada putrinya. Namun sangat disayangkan bahwa nyawa putrinya melayang karena mengendarai mobil pemberiannya. Live streaming tersebut berakhir setelah ayah Nicole datang dan mengambil ponsel itu dari polisi. Walaupun live streaming tersebut telah berhenti, tentu saja rekaman live mereka dalam sekejap menjadi viral dan dibagikan di seluruh platform sosial media. Saat teman dan kerabat Nicole mengetahui kejadian tragis tersebut, mereka berbondong-bondong mengucapkan doa dan bela sungkawa kepada Nicole. Sementara itu, Furlow masih dirawat di rumah sakit dan beruntungnya
ia masih bisa bertahan dan melewati masa kritisnya. Namun, saat ia telah keluar dari rumah sakit, ia langsung menghilang seketika, menghilang dari seluruh sosial media. Banyak orang merasa sedih dan kehilangan terhadap kedua gadis itu. Selain itu, banyak juga komentar yang bermunculan di sosial media mengenai perilaku kedua gadis tersebut sebelum tragedi mengerikan itu terjadi. Banyak yang meyakini bahwa hal tersebut dapat dihindari jika saja kedua gadis itu lebih berhati-hati dan tidak bercanda, apalagi melakukan live streaming saat berkendara. Mungkin apabila mereka fokus dalam berkendara, Nicole akan hidup hingga saat ini. Bukan hanya tragedi mengerikan ini saja yang terjadi, banyak tragedi serupa yang terjadi setiap harinya. Namun sangat disayangkan, orang-orang tidak menghiraukan. Kita yang berusaha berhati-hati dalam berkendara, namun pengendara lain tak melakukan hal yang sama. Cobalah untuk fokus berkendara demi keluarga yang menunggu Anda di rumah. Oke lah guys, cukup sekian video-video yang saya bawakan. Kalau berkendara hati-hati, apapun itu tetaplah berhati-hati dan safety guys. Cukup sekian, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye guys. Kritik dan saran sangatlah membantu.